Halo semua. Hari ini kita akan mengupas topik yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang kita eksplor lebih jauh, yaitu penemuan kebenaran. Kebenaran bukan sekadar soal benar atau salah, tapi juga soal cara kita memahami dunia dan memastikannya lewat berbagai metode. Di video ini, kita akan bahas mulai dari definisi, cara-cara menemukannya, jenis-jenis kebenaran, sifat-sifatnya, hingga teori-teori yang membahasnya. Definisi kebenaran. Jadi, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan realitas atau fakta yang bisa dibuktikan. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya kita yakini, tapi juga dapat kita validasi berdasarkan bukti atau kenyataan yang ada. Kebenaran itu lebih dari sekadar pendapat atau pandangan. Ia adalah apa yang bisa diverifikasi sesuai dengan realitas di luar kita. Cara penemuan kebenaran. Bagaimana sih cara kita menemukan atau memastikan sesuatu itu benar? Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk mencari kebenaran, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda. Berbagai cara dapat digunakan untuk menemukan kebenaran. Cara yang paling umum adalah metode observasi, di mana kita mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Observasi telah menjadi dasar metode ilmiah yang digunakan para ilmuwan untuk menguji hipotesis dan menemukan fakta baru. Selain itu, ada juga penalaran logis yang digunakan untuk menganalisis argumen. Dalam filsafat, logika berperan penting untuk memastikan pemikiran kita tetap konsisten dan tidak bertentangan dengan bukti atau fakta yang ada. Selain kedua metode tersebut, eksperimen juga merupakan cara penting dalam penemuan kebenaran. Eksperimen memberikan kesempatan bagi kita untuk menguji teori dan hipotesis dalam kondisi yang terkontrol. Dengan eksperimen, kita bisa mengulangi suatu kondisi untuk melihat apakah hasil yang sama akan terjadi kembali. Hal ini membantu kita memastikan bahwa suatu pernyataan benar tidak hanya berdasarkan pengamatan sekali, tetapi juga bisa diandalkan dalam situasi yang berbeda. Jenis-jenis kebenaran. Kebenaran dalam filsafat ilmu terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah kebenaran korespondensial, di mana kebenaran diukur berdasarkan sejauh mana pernyataan atau keyakinan seseorang sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada di dunia luar. Sebagai contoh, pernyataan bahwa matahari terbit di timur adalah benar jika memang sesuai dengan kenyataan yang diamati setiap hari. Jenis kedua adalah kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis menilai suatu pernyataan atau keyakinan berdasarkan seberapa bermanfaatnya keyakinan tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, jika suatu keyakinan memberikan hasil yang berguna atau membantu kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, maka keyakinan itu dianggap benar. Pendekatan ini sering diterapkan dalam dunia praktis, di mana efektivitas lebih diutamakan dibandingkan dengan korespondensi terhadap fakta. Ketiga adalah kebenaran koherensi. Dalam pendekatan ini, kebenaran diukur berdasarkan konsistensi internal di antara berbagai pernyataan atau keyakinan. Jika suatu pernyataan konsisten dengan sistem kepercayaan atau teori yang ada, maka pernyataan tersebut dianggap benar. Pendekatan ini sering digunakan dalam logika dan matematika, di mana konsistensi internal menjadi indikator utama dari kebenaran. Sifat-sifat kebenaran. Kebenaran memiliki sifat-sifat yang menarik untuk dipahami. Sifat yang paling mendasar adalah objektivitas. Kebenaran objektif berarti bahwa kebenaran tersebut berlaku secara universal dan tidak dipengaruhi oleh sudut pandang atau perasaan individu. Contoh dari kebenaran objektif adalah fakta ilmiah yang telah terbukti melalui eksperimen yang berulang-ulang. Namun, di sisi lain, ada juga kebenaran yang bersifat subjektif. Kebenaran subjektif adalah kebenaran yang bergantung pada persepsi, keyakinan, atau pengalaman pribadi seseorang. Sebagai contoh, seseorang mungkin merasa bahwa musik tertentu adalah yang paling indah, sementara orang lain mungkin tidak setuju. Ini adalah bentuk kebenaran yang berbeda dari kebenaran objektif.
Ada juga kebenaran yang bersifat absolut, yang tidak berubah di sepanjang waktu dan tempat. Misalnya, dalam matematika, 1 ditambah 1 selalu sama dengan 2, tidak peduli di mana atau kapan perhitungan itu dilakukan. Sebaliknya, ada kebenaran yang bersifat relatif, di mana suatu hal bisa benar dalam satu konteks, tetapi tidak dalam konteks lain. Teori kebenaran. Dalam filsafat, terdapat beberapa teori utama tentang kebenaran yang memberikan pandangan berbeda tentang bagaimana kebenaran dapat dipahami. Teori pertama adalah teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh apakah pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada di dunia luar. Teori ini adalah salah satu yang paling kuno dan paling sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sains dan sejarah. Teori kedua adalah teori koherensi, yang menilai kebenaran dari sejauh mana pernyataan tersebut konsisten dengan seluruh sistem keyakinan atau teori yang ada. Teori ini lebih fokus pada konsistensi logis daripada hubungan dengan fakta eksternal. Sebagai contoh, dalam suatu sistem kepercayaan religius, kebenaran mungkin diukur dari apakah ajaran-ajaran tersebut koheren satu sama lain. Teori yang ketiga adalah teori pragmatis, yang menilai kebenaran berdasarkan seberapa berguna atau praktis suatu keyakinan dalam kehidupan nyata. Bagi penganut teori ini, kebenaran bukanlah sesuatu yang harus selalu sesuai dengan fakta, tetapi lebih kepada seberapa efektif keyakinan tersebut dalam memecahkan masalah atau memberikan manfaat. Teori ini sering diterapkan dalam dunia praktis, di mana tindakan dan hasil lebih diutamakan daripada konsistensi teoritis. Melalui pemahaman mengenai definisi, cara penemuan, jenis-jenis, sifat, dan teori kebenaran, kita dapat lebih bijaksana dalam menilai apa yang kita anggap benar. Di tengah arus informasi yang semakin deras, penting bagi kita untuk menggunakan metode yang tepat dalam menemukan kebenaran. Dengan memahami berbagai perspektif tentang kebenaran ini, kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang sekadar opini, dan mana yang mungkin hanya ilusi. Times like this, where it's easy for us to lose sight of what's right and what's wrong. But integrity, that's what will guide us through in life. Guys. Have any of you guys heard about the leaked blog post recently? They say our university funds are being misused by some lecturers. That's crazy. If it's true, But guys, I feel like we need to be careful with what we believe. What if it's fake and someone trying to plant his downfall? Whispers of scandal ripple through the campus, the lines between truth and deception. Late at night, a hidden truth emerges. What the? Where did this come from? No way! This is huge! How could something like this happen without anyone knowing? So the main question is, who would leak this? And why now? If this is true, we can't just ignore it. but we also can't just jump to conclusions. We need proof. Yeah, I agree. If you're going to act, we need more proof. The debate intensifies.
skepticism and fear vie with the urge to seek truth. In search of wisdom, Farrell turns to Mr. Sid, a figure of quiet strength. Boy, integrity isn't just about knowing the truth. It's about standing by it even when it's a tough decision. What if standing by it means we are hurting other people? Man, sometimes the hardest decisions are the ones that shape and define us. What is this? Can you explain this, doctor? You think you accomplished something big? Is this it? You, both of you, are just bingers, you know that? There are people out there who wants to see this goddamn university fail. Do you know that? Doctor, we are here to not bring anyone down. We just want the truth. The truth. The truth is, you stay out of it. Be careful what you wish for. The path of integrity is fraught with risk, but inaction carries its own consequences. But what if you're wrong? What if you're being used? Baby Fauzan, we have to take the risk. Integrity isn't about being right all the time. It's about doing what you believe is right. So, what do you say? Let's do this, bro. Let's go. Breaking news and good morning to everyone who is following the news today. At 10:50 a.m., we received a shocking news about the misuse of funds at the university. It was reported that Dr. Bat was detained following with evidence provided by anonymous sources. Despite his reputation of preacher's integrity, he was suspected of carrying out numerous illegal actions behind the scene. For more information, we will hand over to the reporter on site. Hi, we are now here in the office of the president. So. I'm deeply disappointed by this case. This kind of behavior is against the value what we stand for. And investigation is already underway. And those who are responsible will be held accountable for their actions. In the aftermath, the consequences of courage and truth unfold. Integrity leaves an indelible mark. lama sampai bumi terbelah. Beramai jatuh tersungkur. Apa guys? Boleh buat luar jendela. Apa yang boleh ku lakukan? Ku cuma tukang cerita dan ingat era